Sama berdoa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulahkan kebaktian. Pertama-tama kita berdiri menyanyi kidung bilangan 415. 415. Serahkan yang terbaik padanya, kekuatan mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang untuk kebenaran. Yesuslah teladan terindah, berani kita gentar. Tuhan mengadilah, beri yang terbaik padanya. Tuhan yang terbaik padanya, kekuatan mudamu. Berlengkap senjata Injil, berperang untuk kebenaran. Serahkan yang terbaik padanya, utamakanlah dia. Dengan segenap hatimu, layanilah dia selalu. Bila dan kau akan diberi, seperti Allah memberikan. Putranya yang dikasihi, bersyukur layani dia. Serahkan yang terbaik padanya, kekuatan mudamu. Berlengkap senjata Injil, berperang untuk kebenaran. Serahkan yang terbaik padanya, kasih Tuhan terbesar. Dia korbankan diri untukmu, meninggalkan mulianya. Serahkan jiwa tanpa keluh, yang berdosa selamatlah. Dengan sungguh agungkan dia, yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, kekuatan mudamu. Berlengkap senjata Injil, berperang untuk kebenaran. Sila duduk. Pertama-tama saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada para penjabat kudus, saudara-saudari seiman yang dikasihi. Syukur karena pada malam ini kita dapat menjalankan kebaktian. Sebelum kita memulahkan ataupun mempelajari sebahagian firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Sekali lagi diucapkan salam damai sejahtera kepada para penjabat kudus, saudara dan saudari yang dikasihi. Tajuk firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada malam ini ialah doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Pertama-tama mari kita rujuk Injil Matius pasal 6 ayat 9 hingga 13. Matius pasal 6 ayat 9 hingga 13, ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, ini merupakan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini kemudiannya disebut sebagai doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini sangat terkenal. Sampai pada hari ini, agama-agama Kristen secara umumnya menggunakan kata doa ini, atau mereka menggunakan kata doa ini di dalam ibadah mereka. Dan bagi kita gereja Yesus benar, kita juga menggunakan ayat ini. Biasanya setiap kali kita mengadakan kebaktian doa pagi, kita akan menggunakan doa Bapa kami sebagai penutup doa kita itu. Kita akan mendalami pengajaran dari doa Bapa kami, tetapi sebelum itu kita akan belajar beberapa butir terlebih dahulu. Oke, kita akan, sebelum kita masuk kepada doa Bapa kami ini, ayat demi ayat, terlebih dahulu kita akan belajar latar belakang doa Bapa kami ini. Baik, yang pertama ialah tempat di mana Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini. Mari kita rujuk Injil Matius pasal 5 ayat 1. Matius pasal 5 ayat 1. Matius pasal 5 ayat 1.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Seterusnya kita rujuk Matius pasal 8 ayat 1. Matius pasal 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Berdasarkan ayat-ayat yang dibacakan tadi, maka kita mengetahui bahwa doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit. Sebab kalau kita lihat konteks, bermula dari pasal 5. Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Termasuklah doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit. Kemungkinan tempatnya ialah di Bukit Zaitun yang ada di Yerusalem. Itu kemungkinan sahaja. Baik, yang kedua, mengapa ajaran doa Bapa kami ini muncul? Mari kita lihat Matius pasal 6 ayat 5 hingga 8. Matius pasal 6 ayat 5 hingga 8. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu minta kepadanya. Ayat 9 kalimat atas. Karena itu berdoalah demikian. Daripada konteks atas perenggan ini, tahulah kita bahwa mengapa ajaran doa Bapa kami ini muncul, ialah lanjutan ataupun bertitik tolak daripada kritikan Yesus terhadap doa orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana doa mereka ditujukan kepada manusia. Mereka tidak berdoa kepada Allah, tetapi berdoa kepada manusia. Itulah mereka sengaja berdiri di rumah-rumah ibadat ataupun berdiri di tikungan-tikungan, di bahu-bahu jalan raya, supaya dilihat orang. Mereka bukan tulus ikhlas berdoa kepada Allah, tetapi mereka berdoa kepada manusia. Mereka menunjuk-nunjuk, mereka sengaja berdoa di khalayak ramai untuk menunjuk-nunjuk. Lalu muncullah ajaran doa Bapa kami
sepatutnya kamu, yaitu murid-murid, jangan berdoa sama seperti mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi berdoalah begini, ataupun berdoalah demikian. Lalu Yesus mengajar doa Bapa kami. Baik, yang ketiga, doa Bapa kami ini dicatatkan di dalam Alkitab sebanyak 2 kali. Doa Bapa kami dicatat 2 kali dalam Alkitab, yaitu yang pertama di sinilah Matius pasal 6 ayat 9 hingga 13. Matius pasal 6 ayat 9 hingga 13, dan Injil Lukas pasal 11 ayat 2 hingga 4. Lukas pasal 11 ayat 2 hingga 4. Jadi kalau kita buat perbandingan catatan Matius dan catatan Lukas, ada perbedaan itu. Catatan Matius lebih panjang, manakala catatan Lukas lebih pendek. Sebenarnya ada sebab mengapa Matius menulis panjang, kenapa Lukas menulis pendek. Tetapi fokus kita pada malam ini bukan itu. Yang penting kita tahu doa Bapa kami ini dicatat 2 kali di dalam Alkitab, yaitu di Injil Matius dan di Injil Lukas. Baik, yang keempat, apakah tujuan doa Bapa kami? Tujuan pemberian doa Bapa kami ini bukanlah maksud dia kita sebut bulat-bulat perkataan atau kata demi kata dari doa Bapa kami semasa kita berdoa. Nah, tiap kali kita berdoa kita sebut bulat-bulat perkataan, kata demi kata doa Bapa kami. Bukan itu tujuan dia. Tujuan utama ialah supaya kita menjadikan doa Bapa kami ini sebagai model, sebagai kerangka atau sebagai model pada doa kita. Baik, seterusnya kita akan lihat, kita masuk kepada ayat demi ayat atau kata demi kata doa Bapa kami. Dan kita akan mencungkil pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya. Ada orang berkata, doa Bapa kami ini merupakan harta karun. Harta karun yang cukup bernilai bagi kita. Dan kita harus menggalinya. Baik, kita akan belajar yang pertama. Doa Bapa kami merangkumi hal-hal yang berhubungan dengan Allah dan manusia. Allah dan manusia. Oke, kita coba perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Ini ialah yang berkaitan dengan Allah. Ayat 9 dan 10. Hal ini adalah yang berkaitan dengan Allah. Manakala ayat 11 hingga 13 ini ialah
yang berkaitan dengan manusia. Jadi nampaknya doa Bapa kami ini serasi dengan ke-10, 10 hukum itu atau 10 firman Allah. Kalau kita lihat 10 firman Allah itu, empat hukum yang pertama itu 1, 2, 3, 4 itu ialah yang berkaitan dengan Allah. Kita mengasihi, bagaimana kita mengasihi Allah. Dan hukum yang kelima sampai 10 itu bahagian yang kedua, yang berkaitan dengan sesama manusia. Bagaimana cara kita mengasihi sesama manusia? Itulah hormatilah ayahmu dan ibumu, dan seterusnya. Jadi kata doa Bapa kami ini dan 10 hukum ini dia ada persamaan ataupun ada keserasian. Dalam doa Bapa kami, perkara pertama ialah yang berkaitan dengan Allah. Tidak dengar pendeta.
Kita tunggu sekejap Pak, pendeta baru masuk. Saya minta maaf sebab lost connecting tadi. Sampai mana sudah ya? Oke, kita sambung. Baik, doa Pak kami merangkumi dua hal. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan Allah, dan yang kedua yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan manusia. Yang berkaitan dengan Allah ada tiga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, ini yang berkaitan dengan Allah. Yang berkaitan dengan manusia, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kedua, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi kalau kita lihat di sini, doa Bapa kami ini serasi ataupun seimbang. 3 permohonan kepada Allah dan 3 permohonan bagi manusia. Baik, kita lihat yang kedua. Pengajaran daripada doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini merangkumi hal-hal yang bersifat jasmani dan rohani. Mari kita lihat di sini. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini ialah keperluan jasmani yang bersifat jasmani, makanan. Dan ayat 12 dan ayat 13, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini yang warna apa ini? Biru. Adalah keperluan rohani. Jadi di sini memberi pengajaran kepada kita. Di dalam doa kita itu, kita harus banyak memohon hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Tetapi manusia pada hari ini, dia lebih banyak memohon hal-hal yang bersifat jasmani. Nah, kalau kita lihat di sini, keperluan jasmani hanya satu.
Sedangkan keperluan rohani dua. Manusia pada hari ini setiap kali berdoa dia lebih banyak meminta kepada Tuhan hal-hal yang bersifat jasmani. Contohnya, meminta kepada Tuhan kalau dia sakit, meminta Tuhan penyembuhan. Orang yang ikut ujian ataupun pemeriksaan berdoa supaya lulus ujian. Orang yang masih bujang berdoa supaya mendapat jodoh. Orang yang belum memiliki anak berdoa supaya mendapat anak. Orang yang sedang membangun rumah berdoa supaya dapat mendirikan rumah. Dan banyak lagi permohonan-permohonan yang bersifat jasmani. Dan memang itu tidak salah. Kalau kita memohon yang hal-hal yang bersifat jasmani memang tidak salah. Tetapi kadang-kadang kita lebih banyak meminta hal-hal jasmani daripada hal-hal yang bersifat rohani. Seperti memohon Tuhan mengampuni kesalahan kita. Ataupun memohon Tuhan melepaskan kita daripada segala pencobaan. Ataupun berdoa supaya lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berdoa supaya lebih banyak belia yang mempersembahkan diri menjadi pendeta. Berdoa supaya Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kepercayaan. Jadi ini memberi pengajaran kepada kita. Setiap kali kita berdoa jangan banyak meminta hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi kita lebihkan, kita banyakkan doa-doa atau permohonan-permohonan yang bersifat rohani. Baik, kita pergi kepada pengajaran yang ketiga. Doa Bapa kami ini merangkumi semua dimensi waktu. Mari kita lihat kembali Matius 6 ayat 11 hingga 13. Matius pasal 6 ayat 11 hingga 13. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Baik, ini ialah permintaan ataupun permohonan untuk hari ini. Hari ini. Ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini ialah yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu. Kita minta ampun. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Kenapa kita minta ampun? Sebab kita telah melakukan pelanggaran ataupun dosa. Jadi bila kita melakukan pelanggaran dan dosa, yaitu yang sudah berlalu. Mungkin kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu.
Jadi semua yang sudah berlalu itu kita boleh bawa di dalam doa. Dan ayat 13. Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ini ialah yang akan datang. Mungkin besok, lusa, tahun depan. Jadi doa Bapa kami ini dia merangkumi semua dimensi waktu. Dulu, hari ini, dan besok ataupun hari-hari yang ke depan. Mungkin kita ada pengalaman di masa lalu, mungkin kita telah melakukan pelanggaran sehingga kita membuat kita terikat ataupun membuat kita sedih dan sebagainya. Mungkin ada ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan sampai pada hari ini kita masih berduka cita. Jadi kita bawa di dalam doa semua yang terjadi, yang berlaku di belakang itu, kita bawa di dalam doa kita. Dan begitu juga yang berlaku sekarang. Yang berlaku sekarang, contohnya pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang. Kita bantu, kita bawa di dalam doa. Dan yang akan datang, yang belum berlaku, kita bawa di dalam doa supaya apa yang kita lakukan di hari-hari kemudian itu Tuhan akan memimpinnya. Baik, mari kita rujuk di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Baik, sebagai kesimpulannya mari kita lihat Matius pasal 6 ayat 13, kalimat yang terakhir. Matius pasal 6 ayat 13, kalimat yang terakhir. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita lupakan di dalam setiap doa kita, yaitu kita mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lupa mengembalikan kemuliaan dan hormat kepada Bapa kita yang di sorga. Setelah yang kita mohon, yang kita minta di dalam doa itu dikabulkan, baik permohonan yang bersifat jasmani ataupun permohonan yang bersifat rohani, kita sudah dapat, kadang-kadang kita lupa
mengembalikan kemuliaan. Kita anggap keberhasilan yang kita perolehi hari ini karena kekuatan, karena hikmat kita sendiri. Kita haruslah memulangkan ataupun kita kembalikan, seperti di sini mengatakan, engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kita kembalikan hormat dan kemuliaan kepada Bapa kita yang di sorga. Dan kita menutup doa itu dengan amin. Maksudnya kita yakin dan percaya di dalam doa. Bukankah di dalam Alkitab mengatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sebab amin itu maksudnya pasti, sungguh dan benar. Kita sungguh yakin, kita percaya doa kita itu dikabulkan oleh Bapa kita yang di sorga. Baik, syukur kepada Tuhan. Kita telah merenungkan sebagian firman Tuhan pada malam hari ini tentang doa Bapa kami. Seterusnya, sebelum berdoa kita menyanyi kidung 265. 265. Bila hati sedang ragu susah, beritahulah Yesus, beritahulah Yesus. Dia pasti menghibur dan membantu. Lekaslah berita Yesus. Beritahulah Yesus, beritahulah Yesus. Tuhan Yesus pengasih. Dia pasti kabulkan permohonanmu, pasti selalu membantu. Bila hati sedang dendam marah, beritahulah Yesus, beritahulah Yesus. Dia pasti membimbing dan menyadarkan, lekaslah berita Yesus. Beritahulah Yesus, beritahulah Yesus, Tuhan Yesus pengasih. Dia pasti kabulkan permohonanmu, pasti selalu membantu. Bila hati sedang lemah takut, beritahulah Yesus, beritahulah Yesus. Dia pasti menguatkan dan menjaga, lekaslah berita Yesus. Beritahulah Yesus, beritahulah Yesus, Tuhan Yesus pengasih. Dia pasti kabulkan permohonanmu, pasti selalu membantu. Syukur kepada Tuhan. Seterusnya kita sama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pimpinannya. Dan kita terus mendoakan kemajuan gereja kita, iman kepercayaan kita masing-masing, dan keadaan dunia yang masih dalam pandemik ini. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Biarkan Tuhan bimbing hatiku, tidak takut kemanapun tak bersungut, turut jejak Tuhanku. Biarkan Tuhan bimbing hatiku, tidak takut kemanapun tak bersungut, turut jejak Tuhanku. Amin. Amin. Kebaktian kita pada malam ini sampai di sini. Saya memohon maaf sebab line saya sangat teruk. Tuhan memberkati dan jumpa lagi.